Oke, balik lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa dipertemukan seperti biasanya walaupun masih secara online. Tapi insya Allah materi untuk hari ini tetap akan Sir sampaikan. Nah, sama seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu nggak sih kita bakal mempelajari tentang apa? Nah, saya kasih clue nih, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Nah, jadi di pembelajaran yang materi kedua ini, kita akan mempelajari tentang berita bohong atau yang biasanya kita kenal dengan apa? Dengan hoax. Bacanya hoax ya. Gimana bacanya? Hoax, bukan hoax. Ya, jadi kalau misalnya nggak mau dikatain kampungan nih, bacanya itu hoax, bukan hoax. Nah, sekali lagi terbilang, jadi hoax itu adalah berita bohong. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun apa-apa aja yang bakal kita pelajari, yang pertama kita akan mempelajari nantinya adalah definisi hoax. Nah, itu bisa salah kan? Definisi apa? Definisi hoax. Lalu bahaya hoax. Lalu kenapa ada hoax? Sumber dan jenis hoaxnya. Lalu yang terakhir adalah cara terhindar dari hoax. Nah, untuk yang terakhir ini, cara terhindar dari hoax nih, mungkin nggak akan saya sampaikan di minggu ini karena materi yang di atasnya juga udah cukup banyak, dan cara terhindar dari hoax ini juga sudah cukup banyak juga yang akan dipelajari dari situ. Jadi mungkin ini akan terbagi dua seperti biasanya. Jadi saya akan jelaskan yang di atasnya dulu. Lalu cara terhindar dari hoaxnya akan saya jelaskan di minggu selanjutnya. Insya Allah waktunya cukup. Nah, jadi yang pertama kan kita tadi ingin mempelajari definisi hoax. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa sih definisi hoax itu, nah jadi kita belajar sejarah dikit nih. Jadi kita harus tahu dulu nih asal usul kata hoax itu dari mana sih. Nah, kalian ini kan paham ya nggak, sering mendengar kata-kata hoax, tapi belum tentu kalian tahu asal usul kata hoax itu dari mana. Nah, ada baiknya jika kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu dari akarnya terlebih dahulu. Ini biar kita belajarnya selain lebih menyenangkan, kita juga belajarnya lebih komplit. Nah, asal usul kata hoax itu dari mana? Nah, kata hoax itu pertama kali dimunculkan oleh atau dibuat dan disebutkan oleh yang namanya Robert Nares di tahun 1808. Udah lama banget. Ini udah tahun 2000-an, berarti udah sekitar 200 tahun yang lalu. Wah. Jadi si Robert Nares ini adalah seorang ahli filsuf Inggris, ahli filsafat dari Inggris. Nah, dia yang memulai kata hoax. Dari mana kata hoax ini diambil? Dia diambil dari kata hokus, yang berarti menipu. Nah, dulu pada tahun 1808 ini kan sering banyak cerita-cerita rakyat yang mengenai tentang sihir. Nah, ada beberapa mantra di dalam sihir itu, yang ini sihir di Inggris ya, bukan di sini. Jadi ada beberapa mantra sihir itu yang menyebutkan hokus pokus. Nah, itu artinya menipu gitulah. Jadi digunakan juga untuk misalnya kegiatan aktivitas sulap, sehingga menggunakan kata-kata hokus pokus yang artinya menipu. Nah, diambillah tadi kata hokus tadi diubah menjadi hokus, hoax, maka akhirnya muncullah kata hoax ini. Nah, tapi si Robert Nares tadi itu kan 200 tahun yang lalu, dia nggak mempopulerkannya seperti sekarang ini. Nah, yang mempopulerkannya benar-benar adalah ini ya, film The Hoax, yaitu pada tahun 2006. Nah, pada tahun 2006 inilah baru mulai bermunculan kata-kata hoax tadi. Nah, gimana sih bisa sampai muncul kayak gitu? Nah, jadi The Hoax ini adalah sebuah film. Inilah yang mempopulerkan kata-kata hoax.
Nah, jadi film ini sendiri, dia idenya mengambil dari buku yang berjudul sama. Tapi banyak banget ceritanya itu yang diubah. Ibaratnya ini filmnya diadaptasi dari sebuah novel. Tapi film yang dibuat itu sama sekali benar-benar berbeda lah dari apa yang bukunya buat. Sehingga, nah, karena kepopuleran film ini, akhirnya banyak orang yang kemudian ikut menggunakan dan mempopulerkan kata ini untuk menggambarkan suatu kebohongan. Jadi artinya tadi kan karena filmnya itu sendiri kan banyak yang bohong lah ibaratnya dari sumber aslinya. Makanya hoax ini mulai sering digunakan kata-kata oleh orang untuk menyebutkan sebuah informasi yang palsu atau berisi kebohongan. Nah, oke, sejarah singkatnya cukup sampai di situ. Lalu kita akan benar-benar belajar nih, apa sih itu hoax tadi, definisi atau arti kata dari hoax itu. Nah, kita kan sudah tahu nih, hoax itu ya berita bohong, sir. Nah, tapi itu terlalu simpel untuk menjelaskan kata ini. Nah, kalau kita menyimpulkan hoax itu hanya berita bohong, berarti kan yang selain dari berita berarti bukan hoax dong. Nah, jadi tidak begitu ya. Memang singkatnya hoax itu adalah berita bohong. Tapi penjelasan lebih lengkapnya, jadi hoax itu adalah serangkaian informasi atau sekumpulan informasi yang sengaja dibuat sesat atau palsu atau bohong. Nah, apapun itu informasinya, kalau udah dibuat sesat atau udah dibuat palsu atau udah dibuat bohong, nah lalu kemudian disebar sebagai suatu kebenaran. Nah, itulah yang dinamakan hoax itu tadi. Jadi sebuah informasi, serangkaian informasi yang sengaja dibuat bohong nih, yang sengaja diubah-ubah biar seolah-olah informasi itu benar adanya. Nah, tapi informasi yang disampaikan itu ya otomatis nggak valid atau nggak benar kan, karena informasi asli tadi udah diubah-ubah untuk kepentingan orang tertentu. Makanya, nah bahkan seringkali informasi itu dianggap berbahaya dan dapat membahayakan orang lain. Nah, kira-kira kalau kayak gini nih, boleh nggak disebar? Nah, jadi nggak boleh disebar. Makanya saya harus selalu bilang sama kalian, hati-hati, hati-hati, tahan diri dalam menyebarkan informasi. Nah, jadi pastikan dulu informasi yang kalian bagikan itu bukan hoax. Nah, saya yakin kalian-kalian ini kan mungkin ada beberapa yang udah pada pegang gadgetnya sendiri. Nah, mungkin kalian sering mendapatkan berita atau informasi di WhatsApp kalian mengenai hal ini, mengenai hal itu. Nah, itu informasinya. Tahan diri kalian untuk menyebarkan kembali atau men-forward pesan tersebut ke orang-orang yang kalian kenal. Nah, sebelum kalian mengecek kebenaran atau fakta berita tersebut, apakah informasi yang kalian dapatkan itu informasi yang valid atau malah hoax. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, jadi berbahaya, makanya tidak boleh kalian sebar hoax itu. Nah, mungkin kalian jadi muncul pertanyaan nih kan, kok memang sebahaya apa sih, sir, kalau kita menyebarkan informasi yang berisi sebuah kebohongan? Nah, jadi hoax itu berbahaya karena nih, yang pertama dia akan bisa menimbulkan fitnah. Nah, kalian tahu nggak fitnah itu apa? Fitnah itu segala hal yang jelek lah ibaratnya, bukan hanya kebohongan ya. Jadi contohnya, misalnya kalian kalian mendapatkan pesan bahwa pesan tersebut berisi tentang teman-teman kalian itu, atau ada salah satu teman kalian itu yang melakukan hal buruk. Nah, seperti misalnya maling uang. Nah, mencuri uang gitu kan. Terus kalian membaca beritanya, kalian langsung sebar nih. Kalian sebar ke teman-teman kalian di kelas lain, kalian sebar ke guru-guru kalian. Nah, padahal belum tentu teman kalian itu benar-benar mencuri uangnya. Nah, bisa jadi orang yang pertama menyebar informasi tersebut mempunyai niat jelek terhadap teman kalian yang menjadi korban. Nah, tapi kalian udah terlanjur share nih. Nah, jadi teman kalian juga udah terlanjur stres jadinya. Makanya ini akan menimbulkan fitnah. Nah, kalau menimbulkan fitnah, apa yang terjadi selanjutnya? Dia akan menimbulkan kebencian. Makanya hoaxnya berbahaya. Yang awalnya kalian teman,
bisa aja kalian jadi bermusuhan. Yang awalnya kalian saudara, bisa jadi kalian kemudian bermusuhan karena saling benci tadi nih. Oh, dia udah nyebarin yang nggak benar tentang aku. Nah, kan kayak gitu tuh. Lalu akhirnya menyulut perpecahan. Yang tadi baik-baik aja nih, akhirnya nggak mau ketemuan, akhirnya pisah, akhirnya ya nggak saling tegur. Makanya akhirnya yang awalnya ikatannya kuat, ikatan persaudaraannya kuat, akhirnya pecah. Inilah berbahaya hoaxnya tersebut. Nah, akhirnya kalau udah terjadi fitnah, kebencian, bahkan terjadi perpecahan, yang terjadi selanjutnya adalah ya provokasi, ada kemarahan, hasutan, bahkan sampai pemberontakan, dan sebagainya. Nah, itu kan kalau korbannya nih. Bahkan, nah, bagi si penyebar hoaxnya nih, bagi kalian yang menyebarkan hoax, kalau kalian nggak tahu itu berita benar atau bohong, tapi kalian main sebar-sebar aja, nah, kalian dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar, atau bahkan bisa kedua-duanya nih kalau misalnya kalian menyebarkan hoaxnya yang dapat merugikan orang banyak. Nah, kira-kira masih mau nggak nih nyebarin informasi yang belum jelas asal-usulnya, atau yang belum jelas nih kebenarannya gimana? Mau dipenjara? Nah, makanya jangan, atau apa kata Sir tadi? Jangan asal sebar informasi yang kalian belum tahu kebenarannya. Cek dulu, selalu cek di situs-situs resmi, atau tanyain deh ke orang-orang tua kalian apakah informasi itu benar atau salah. Oke, ini adalah berbahayanya hoax. Lalu lanjut nih. Nah, ini ada nih, apa sih alasan menyebarkan hoax? Kan kita udah belajar tadi nih, ya nggak? Berbahaya banget loh kita menyebarkan hoax. Tapi kenapa sih kita udah tahu hoax itu berbahaya, tapi masih aja ada orang yang nyebarin hoaxnya? Nah, itu menurut kalian kira-kira itu kenapa nih? Nah, seperti yang ini nih, saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah alasan umumnya, pada umumnya nih, karena orang-orang itu ingin tenar, ingin terkenal, dan tidak tahu informasi yang disebarkannya adalah informasi yang palsu. Nah, misalnya nih, Sir dapat informasi tentang, oh ada ini misalnya, ada bencana 10 jam lagi misalnya akan ada bencana meteor, misalnya nih, misalnya, ya nggak? Nah, Sir merasa Sir yang paling dapat pertama nih, oh Sir harus sebarkan dulu nih ke teman-teman Sir yang lain, biar Sir ibaratnya dapat nama, biar Sir ibaratnya wah terkenal, wah ya hebat ya gitu kan. Oh, dia dapat informasi yang up to date. Nah, tapi Sir nggak cek dulu nih kebenaran dari berita tersebut. Nah, karena ya itu tadi, Sir kan nggak tahu, jadi Sir asal sebar-sebar aja. Akhirnya jadilah Sir termasuk ke dalam salah satu orang yang menyebarkan hoax tersebut. Karena itu tadi, ingin tenar atau ingin terkenal dan tidak tahu bahwa informasi yang disebarkan adalah informasi palsu atau hoax. Nah, tapi ada alasan khusus lainnya. Nah, ini bagi orang yang pertama membuat hoax tersebut. Misalnya kalau yang dalam kasus tadi, berarti orang yang pertama membuat kebohongan tentang meteor tersebut. Nah, alasan mereka apa nih? Yang pertama, mereka mencari keuntungan. Kok bisa mencari keuntungan, Sir? Ya bisa aja, misalnya itu disertai dengan link-link palsu. Akhirnya kita terpaksa klik link beritanya, lalu kita masuk ke dalam websitenya yang mengambil data diri pribadi kita, nanti data pribadi kita bisa dijualnya dan lain sebagainya, bisa penipuan seperti itu kan. Lalu merusak nama baik pesaing. Nah, ini biasanya hoax-hoax tentang brand-brand nih, atau tentang makanan. Misalnya rumah makan A menyebarkan hoax tentang rumah makan B, karena mereka kan bersaing dalam menjual makanan. Akhirnya rusaklah nama baik si rumah makan B tadi karena difitnah oleh rumah makan A. Nah, itu juga termasuk alasan orang membuat hoax. Nah, itu nggak boleh ya, berbahaya. Itu bisa dipenjara di dunia, lalu bisa masuk neraka nantinya di akhirat. Makanya jangan pernah deh. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling berbahaya adalah niatnya adalah memang untuk menimbulkan perpecahan. Nah, banyak orang yang misalnya nggak suka nih tentang negara kita, tentang misalnya tentang keluarga yang harmonis, akhirnya dia buatlah hoax-hoax tentang berita-berita yang bohong tentang
keluarga tersebut. Akhirnya keluarga tersebut cerai, berpecah, dan ini juga bisa berlaku bagi negara kita. Nah, banyak orang-orang yang kadang memprovokasi untuk agar bangsa negara Indonesia kita ini berpecah belah, saling bertikai. Nah, makanya hati-hati dalam menyebarkan informasi hoax, dan hati-hati juga dalam membaca informasi hoax. Jangan langsung percaya, cek terlebih dahulu di situs-situs resminya. Oke, itu kan tadi apa sih alasan menyebar hoax. Nah, saya mau jelaskan selanjutnya adalah di mana sih sumber-sumber penyebaran hoax yang paling sering, yang paling besar. Ibaratnya tuh kalau misalnya kalian memakai platform itu tuh, di situ udah banyak banget hoax yang tersebar di dalamnya. Nah, ntar saya mau zoom dulu. Nah, ini sumber-sumber penyebarannya itu dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Nah, yang pertama adalah radio. Nah, radio ini kan karena sekarang kita juga udah jarang pakai radio, makanya nggak terlalu banyak nih hoax-hoax yang menyebar lewat radio. Lalu yang kedua email. Nah, email juga nggak banyak hoax yang menyebar lewat situ, karena itu berupa kan hanya pesan. Orang juga jarang kadang-kadang buka emailnya. Lalu yang ketiga adalah media cetak. Media cetak ini kan karena dia diawasi, makanya diawasi oleh hukum pers. Apa namanya itu ya sudah? Pokoknya mereka itu ada etika tentang meliput. Jadi mereka nggak bisa asal sembarangan untuk menyebarkan hoax. Nah, lalu yang keempat adalah televisi. Televisi ini juga paling berita-berita informasi yang disebarkan yaitu tadi dia sudah mengalami filter-filter dari etika penyiaran. Nah, mulai ke yang gede nih, yaitu situs web. Nah, situs web, kenapa situs web bisa banyak banget sih hoax yang menyebar lewat situs web? Ya karena sulitnya pengawasan. Ibaratnya kalau misal kalian buat situs web, itu kan nggak ada yang melarang kalian untuk membuat berita bohong. Akhirnya kalian bisa aja nih buat akun palsu, lalu kalian buat berita bohong. Makanya di tempat-tempat sumber-sumber seperti situs web, aplikasi chatting, dan sosial media itu hoax benar-benar merajalela. Makanya ini benar-benar beresiko banget kalau misalnya kalian itu main sosial media, tapi kalian nggak bisa saring informasi yang kalian dapat. Makanya hati-hatilah dalam bermedia sosial, karena media sosial itu juga tempat penyebaran informasi-informasi yang palsu atau hoax. Nah, kalian udah tahu nih sumber-sumber penyebaran hoaxnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, lalu konten apa sih yang paling sering dijadikan hoax atau paling sering dibuat bohong atau disebarkan secara tidak bertanggung jawab? Nah, ini dari yang terbesar sampai yang paling kecil nih. Nah, jadi saya langsung jelasin yang atasnya aja nih. Jadi jenis hoax yang paling sering disebar atau paling sering kita terima itu yang pertama adalah tentang sosial politik. Ya, terkadang tentang pilkada, tentang pemerintahan, tentang presiden, tentang pejabat. Nah, karena apa tadi? Ya karena seperti yang saya bilang, banyak orang-orang yang iri atau memang sengaja ingin menjatuhkan pemerintah kita. Nah, lalu yang kedua adalah SARA. Apa SARA ini? Yaitu tadi suku, agama, dan ras. Nah, makanya ini juga sering jadi hoax nih, suku, agama, dan ras. Lalu yang ketiga ada kesehatan, makanan dan minuman, penipuan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini nih, jadi kalian tuh paham nih, oh konten-konten yang seperti ini nih, berarti kalian harus lebih waspada, karena paling sering disusupi sama yang namanya hoax. Artinya berita yang kalian dapatkan itu belum tentu benar kalau misalnya kalian belum cek dari situs yang resmi. Makanya sekali lagi nggak bosan-bosan sering ingatin kalian, hati-hati dalam bermedia sosial, hati-hati dalam menerima informasi di media sosial, apalagi informasinya yang konten-kontennya seperti ini nih, sosial politik, SARA, kesehatan, makanan dan minuman, itu paling sering kena hoax. Nah, kita udah belajar beberapa macam hal-hal dasar tentang hoax. Lalu kalian harus tahu nih, bentuk-bentuk hoax itu apa sih? Jadi ada hoax itu, dia kan berita bohong, tapi dia juga ada bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya atau macam-macam dari hoax tersebut.
Nah, apa-apa aja sih? Itu yang pertama adalah false context. Nah, jenis yang pertama ini adalah hoax jenis false context atau konten atau konteks yang salah. Lalu ada namanya false connection. Ini yang biasanya kalian familiar atau paling gampang dengarnya itu tentang clickbait. Lalu ada yang namanya imposter content, misleading content, manipulated content. Oh iya, sampai manipulated content. Artinya konten yang dimanipulasi. Nah, saya akan jelaskan secara dasar-dasarnya. Jadi yang pertama itu false context. Jadi false context itu adalah kutipan informasi yang digunakan sepenuhnya tanpa konteks atau malah dengan sengaja menyalahi informasi tentang konteks yang sebenarnya. Misalnya contohnya tentang apa nih? Misalnya contohnya tentang biasanya paling sering yang kena ini nih kalau misalnya ceramah-ceramah online di YouTube nih. Nah, itu kan ustadznya kan jelaskan panjang lebar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi ada beberapa orang yang nggak bertanggung jawab, dia potong-potong itu perkataan dari ustadznya itu dipotong-potongnya, dijadiinnya satu. Lalu sehingga konteksnya itu jadi berbeda. Apa yang ingin ustadznya itu sampaikan di video asli sama apa yang ustadznya sampaikan di video editnya oleh edit orang yang tidak bertanggung jawab tadi, maka itu penyampaian ustadznya jadi berbeda sehingga muncullah tafsiran baru, konteks yang di luar konteks aslinya. Nah, saya sih pengen lihat dengan kalian contohnya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Ini juga udah cukup lama, jadi saya akan jelaskan dasar-dasarnya aja. Insya Allah next time di minggu depan saya akan sebutkan juga contoh-contohnya. Nah, yang kedua adalah false connection atau clickbait. Jadi kalau clickbait ini, dia adalah judul atau keterangan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan konten yang ditampilkan. Sehingga kita pun ditipu untuk melihatnya karena kita rasa ingin tahu kita nih. Misalnya contoh clickbait itu kalau misalnya kalian sering lihat video di YouTube atau di artikel, contohnya kayak gini deh. Misalnya ada artikel 10 artis yang mengalami kematian tragis misalnya gitu kan. Nah, tapi di fotonya ada artis yang belum meninggal nih. Kan kita kan penasaran, kok artis ini ada di sini? Apakah artis ini meninggal atau enggak gitu kan? Akhirnya kita ceklah berita tersebut. Tahu-tahu sama sekali nggak ada hubungannya dengan foto yang ditampilkan. Jadi judul sama keterangannya itu tuh sama sekali nggak nyambung. Dia hanya memancing kita agar mengklik berita tersebut atau menonton video tersebut. Ini yang namanya dibilang clickbait. Ini juga termasuk salah satu hoax kalau misalnya kita sebarkan secara tidak bertanggung jawab. Nah, lalu yang ketiga adalah imposter content. Imposter content bukan imposter Among Us ya. Jadi imposter content ini adalah konten tiruan. Jadi biasanya digunakan untuk taktik penipuan, di mana situs resmi pemerintah atau suatu organisasi resmi ditiru sedemikian rupa agar korbannya itu tertipu. Maksudnya di sini adalah misalnya orang tua kalian atau kalian dapatkan pesan nih dari BCA, ya enggak? Oh, dari mana deh? Dari misalnya dari Kominfo, bahwa kalian mendapatkan hadiah uang tunai sebesar sekian. Nah, kan kalian baca itu dari Kominfo. Wah, ini benar nggak nih? Terus di bawahnya dia kasih link. Dia kasih link untuk ke alamat website. Waktu kalian klik linknya, nah kalian diarahkan ke website yang benar-benar mirip seperti website aslinya Kominfo. Tapi ada sedikit perbedaan di alamat websitenya. Nah, hati-hati dengan penipuan yang seperti itu. Karena kalau kalian tidak cermat, kalian merasakan, oh ini waktu diklik linknya benar-benar ke websitenya Kominfo nih, atau ke website yang organisasi yang resmi. Artinya ini adalah pesan yang benar. Nah, dengan begitu kalian sudah masuk ke jebakan pertama mereka. Makanya saya selalu bilang hati-hati dalam bermedia sosial. Nggak bosan-bosan saya ingatkan itu. Kalian harus cermat, lihat situs resminya, lihat alamat linknya, apakah benar atau enggak. Apalagi kalau misalnya dia mengiming-imingi dengan sesuatu yang di luar logika, ibaratnya kalian dapat rumah, kalian dapat mobil, padahal kalian nggak ngapa-ngapain kan. Makanya itu harus hati-hati. Nah, yang keempat apa yang kelima ya?
yang keempat deh kayaknya. Yang keempat ini adalah misleading content atau konten yang menyesatkan. Nah, bedanya misleading content ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, misleading content ini adalah dia melibatkan penggunaan informasi nyata untuk membuat cerita palsu tentang suatu masalah atau orang. Artinya apa? Artinya beberapa elemen yang diambilnya itu memang merupakan informasi asli, misalnya foto atau beberapa kutipan itu memang itu informasi asli. Nah, tapi ditambah-tambahinnya dengan atau diubah-ubahnya sehingga jadilah konten tersebut keluar dari makna aslinya. Jadi makanya yang awalnya asli diambil-ambil terus diubah-ubah, jadilah konten tersebut misleading atau konten yang sesat, konten yang palsu. Nah, ini cukup berbahaya karena beberapa elemen dari artikel tersebut, dari informasi tersebut kan memang terpercaya. Misalnya di situ ada foto Ustadz A atau foto Ustadz B atau foto dokter atau ilmuwan tertentu. Terus di bawahnya juga ada nih beberapa kutipan yang memang asli dari dokter tersebut. Nah, tapi di bawah-bawahnya mulailah ditambah-tambahi berita-berita atau informasi-informasi yang palsu. Akhirnya jadilah konten tersebut sebuah konten yang menyesatkan atau konten yang konten hoax tadi. Hati-hati sama misleading konten. Nah, yang terakhir nih, ini yang juga berbahaya banget. Kenapa? Karena hoax jenis manipulated content ini, dia adalah informasi yang berupa gambar atau video asli. Nah, jadi video atau gambarnya itu memang video asli, artinya memang direkam, memang diambil. Nah, tapi sengaja dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu orang-orang lain. Nah, jadi bisa aja kalian lihat, wah memang ini videonya video sepertinya asli, tapi udah dieditingnya sedemikian rupa sehingga jadilah video tersebut berubah dari yang aslinya. Nah, ini saya pengen contohin kalian nih, karena ini cuma dikit. Bentar. Jadi ini contoh yang pertama nih kayak gini nih. Nah, misalnya kayak gini nih kan, ya nggak? Kalian lihat di bagian ini nih. Di sini kan ini foto aslinya nih. Nih, ini foto aslinya nih. Foto aslinya ini kan ada anak-anak yang megang foto misalnya bendera partai PKS yang isinya di sini cuma nomor 8. Tapi diambillah tadi foto tadi, diambil terus diedit oleh orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya diubah, ditambah-tambahin dengan kalimat dia sendiri nih. Nih, kayak gini nih. Nampak nggak kursor-kursor nih? Jadi kayak gini. Nah, akhirnya berubahlah foto atau makna foto tersebut jadi lebih sesat. Makanya ini berbahaya nih, karena kita kadang-kadang nggak langsung ngecek. Kita lihat, oh ini berarti memang partai ini nih nggak boleh nih, padahal nggak ada yang seperti demikian. Nah, artinya gambar tersebut diedit terlebih dahulu untuk disesatkan. Oke. Apa tadi? Berarti kita udah belajar macam-macam hoax. Kita ulangi bentar ya. Jadi macam-macam hoax tadi adalah false context atau konteks yang salah di luar konteksnya. Ada namanya false connection, yang tadi clickbait, judul sama isinya nggak nyambung. Lalu ada namanya imposter content, konten tiruan yang digunakan untuk menipu. Jadi website-websitenya itu dirancang atau sosial media itu dirancang seolah-olah itu tuh sosial media resmi dari organisasi yang memang kredibel kayak gitu. Padahal itu hanya buatan mereka untuk menipu. Lalu ada yang namanya misleading content atau konten yang menyesatkan. Jadi beberapa informasinya asli, tapi diubah sedemikian rupa sehingga ditambah-tambahi dengan bumbu-bumbu narasi lainnya sehingga berubahlah makna dari artikel aslinya. Dan yang terakhir adalah manipulated content atau konten yang dimanipulasi dengan diedit terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin udah cukup lama saya jelaskan, udah hampir setengah jam. Jadi mungkin cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya, minggu depan.
yaitu mengenai cara terhindar dari hoax. Insya Allah di minggu depan juga saya akan kasih kalian tugas menentukan mana artikel yang hoax, mana yang bukan. Oke, sekian saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson. Bye-bye.